Halo teman-teman sahabat Ide Primus. Selamat datang di channel yang menambah wawasan dunia di berbagai negara. Setelah kemarin, kami mengajak kalian ke luar negeri yaitu negara Barbados. Kali ini, kami akan mengajak kalian ke dalam negeri yaitu Provinsi Jawa Timur. Berbicara Jawa Timur tentu tidak akan ada habisnya. Sebab banyak sekali hal-hal unik yang terkandung di provinsi ini. Berbagai keunggulan budaya, dukun-dukun santet, kesenian, serta kekayaan alam Jawa Timur menjadikan kawasan ini sebagai salah satu provinsi yang paling berkembang pesat. Tahukah kalian? Jawa Timur juga merupakan provinsi dengan jumlah kota atau kabupaten terbanyak di Indonesia. Biar kalian gak penasaran lagi yuk, ikutlah saya jalan-jalan ke Jawa Timur, mari kita melihat yang aneh-aneh. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Kelenteng Kwansingbio dengan luas lahannya yang mencapai 4 hingga 5 hektare di Kabupaten Tuban ini menjadikannya sebagai kelenteng terbesar di wilayah Asia Tenggara. Kelenteng ini berada di pinggir Jalan Raya Pantura dan menghadap langsung ke laut. Bangunan Kelenteng Kwansingbio didominasi oleh warna merah, hijau, dan kuning serta hiasan berbentuk naga lampion dan lilin. Selain itu juga terdapat patung raksasa Dewa Kwansing Tekoan dengan tinggi 30 meter. Patung ini tercatat ke dalam Museum Rekor Indonesia dengan nomor 7996. Namun pada Kamis 16 April 2020 patung ini runtuh diakibatkan angin kencang dan cuaca panas hujan. Sebagai salah satu provinsi yang terpadat di Pulau Jawa, provinsi ini memiliki beberapa kota yang menjadikannya tempat peristirahatan terakhir 5 Wali Songo. Wali Songo adalah penyebar dakwah agama Islam di Pulau Jawa. Sebut saja Sunan Derajat yang berada di Lamongan, lalu Sunan Bonang yang berada di Kabupaten Tuban, Sunan Ampel yang berada di kota Surabaya, serta Sunan Giri dan Sunan Gresik di kota Gresik. Sehingga hal ini menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pilihan destinasi wisata religi. Umumnya, para peziarah yang datang tidak hanya dari lokal, tetapi juga luar kota, bahkan luar provinsi. Kunjungan wisata religi biasanya akan ramai pada bulan atau hari tertentu, misalnya ketika menjelang bulan Ramadan. Jembatan Suramadu membentang sepanjang 5.348 meter yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. Hal ini menjadikan jembatan Suramadu masuk ke dalam Museum Rekor Indonesia yang memegang rekor sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu memiliki 4 lajur 2 arah selebar 3,5 meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter. Selain sebagai sarana yang memudahkan transportasi, jembatan Suramadu yang membentang indah di atas Selat Madura ini juga seringkali digunakan sebagai salah satu spot berfoto oleh para pengendara. Pacitan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang terletak di ujung selatan dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pacitan dijuluki sebagai kota 1001 goa karena memiliki banyak lokasi wisata goa. Salah satu goa yang unik dan menarik di Pacitan adalah Goa Gong yang terletak di Desa Bromo, Kecamatan Punung, Pacitan. Goa ini memiliki keunikan tersendiri yakni suara khas seperti gong gamelan dari stalaktit dan stalagmit yang ketika dipukul akan menggema di dalam goa. Selain panorama yang indah, suara gamelan yang menjadi ciri khasnya menjadikan Goa Gong dinobatkan sebagai salah satu goa terindah di wilayah Asia Tenggara. Ludruk merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Ludruk ini hampir mirip dengan ketoprak, yaitu pertunjukan kesenian yang bersifat menghibur, bedanya adalah pada cerita yang diangkat. Ludruk menampilkan cerita yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat seperti kisah perjuangan. Pemain ludruk tidak hanya menampilkan guyonan melalui perbincangan, tetapi juga melalui gerak. Kesenian ludruk selalu dibuka dengan tarian khas Jawa Timur yakni tari remo oleh seorang penari saja. Saat ini pertunjukan ludruk kian tersingkir dengan masuknya teknologi industri di dunia perfilman yang semakin canggih. Masyarakat lebih senang mendatangi bioskop untuk menonton film daripada menyaksikan pertunjukan kesenian ludruk. Padahal ludruk merupakan salah satu kesenian tradisional yang memiliki nilai kesederhanaan dan kebersamaan.
Hal ini terlihat dari kekompakan pemain dan tempat pagelaran yang biasanya diselenggarakan di lapangan desa. Menikmati rujak tentunya sudah bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Namun di ujung timur Provinsi Jawa Timur terdapat kuliner rujak yang unik. Jika rujak pada umumnya berisi bumbu kacang tanah dengan sayuran dan buah, lain halnya dengan rujak soto. Rujak soto khas Banyuwangi ini merupakan perpaduan bumbu kacang tanah dengan petis dan isian sayuran rebus, tempe goreng, ditambah potongan daging lalu disiram dengan kuah soto. Tak perlu khawatir kehabisan karena di kota Banyuwangi banyak rumah makan yang menyediakan menu rujak soto. Harganya pun cukup terjangkau dengan kisaran 10.000 hingga 20.000 saja. Rujak soto ini tentunya harus masuk dalam salah satu daftar kuliner wajib jika berkunjung ke Jawa Timur. Kota Batu merupakan salah satu tujuan yang menarik bagi wisatawan karena terkenal dengan suhu dinginnya dan panorama alam yang indah. Namun ternyata ada hal istimewa dari alun-alun Kota Batu, yakni adanya biang lala. Alun-alun Kota Batu adalah satu-satunya yang memiliki biang lala di wilayah Indonesia. Hal ini tentunya sangat menarik dan menambah daya tarik wisata Kota Batu selain wisata alamnya. Alun-alun Kota Batu juga termasuk ke dalam salah satu alun-alun terindah di Indonesia. Jika dibandingkan dengan harga rumah di DKI Jakarta, harga rumah di provinsi ini relatif lebih terjangkau. Dibanding dengan wilayah Jabodetabek dengan kisaran harga 189 juta rupiah, Anda sudah bisa memiliki hunian 2 kamar di Diamond Village yang berlokasi di Kota Sidoarjo. Bandingkan dengan di kawasan Jabodetabek yang harganya sudah melambung tinggi. Untuk membeli rumah 2 kamar saja harus merogoh kocek lebih. Selain itu, kawasan Sidoarjo juga sedang banyak diincar orang baik untuk investasi jangka panjang maupun sebagai hunian tempat tinggal. Dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Timur sedang menggalakkan pembangunan besar-besaran di sejumlah sektor infrastruktur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur giat untuk membangun kawasannya menjadi lebih modern. Selain itu, Pemprov juga ingin mewujudkan provinsi sebagai salah satu pusat perekonomian di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan nilai properti di provinsi ini terus meroket, bahkan kenaikan tersebut berefek pada beberapa kota besarnya seperti di Surabaya dan Malang. Kota dan kabupaten di provinsi paling timur Pulau Jawa ini memiliki akses transportasi publik yang cukup mumpuni. Sebut saja angkutan umum, bus, KRL, kapal, serta pesawat. Bahkan saat ini gubernurnya Khofifah Indar Parawansa berencana akan membangun MRT dan LRT seperti di ibu kota DKI Jakarta. Salah satu bandara yang ada di provinsi ini yaitu Juanda yang terletak di Surabaya merupakan bandara tersibuk kedua di Jawa Timur. Memiliki jadwal dengan frekuensi yang cukup tinggi yang menawarkan penerbangan internasional langsung seperti Singapura, Hong Kong, dan Kuala Lumpur. Tradisi sedekah bumi biasanya dilakukan di Jawa Tengah, namun di Jawa Timur terutama Surabaya juga memiliki tradisi ini. Sedekah bumi merupakan wujud rasa syukur masyarakat di kawasan Sambikarep setelah menerima hasil bumi yang melimpah. Masyarakat yang melakukan tradisi ini biasanya akan membuat semacam tumpeng yang diisi dengan hasil bumi seperti buah dan sayur. Kemudian tumpeng akan diperebutkan oleh banyak orang agar warga diberi limpahan rezeki dan dijauhkan dari bahaya. Di Jawa Timur, sentra batik dapat ditemui hampir di seluruh kabupaten dan kota baik yang berskala kecil maupun besar. Masing-masing batik yang diproduksi memiliki ciri khas, terutama dari segi motifnya. Biasanya pengrajin batik membuat motif alam atau potensi lain yang ada di wilayah tempat tinggalnya. Berbeda dengan batik Solo, motif batik Jawa Timur lebih eksploratif dan bebas. Warna-warna yang dihadirkan lebih cerah dan lembut serta jauh dari warna gelap seperti coklat. Terdapat beberapa batik yang khas antara lain batik Surabaya, batik Banyuwangi, batik Pacitan, batik Lamongan, dan batik Sidoarjo. Upacara Kasada adalah hari raya adat suku Tengger yang diadakan setiap hari ke-14 bulan Kasada dalam kalender Jawa. Upacara ini dimaksudkan sebagai persembahan untuk Sang Hyang Widhi dan leluhur. Dalam pelaksanaannya, suku Tengger melempar berbagai sesajen berupa buah, sayuran, ayam, bahkan uang ke kawah Gunung Bromo. Upacara ini membawa banyak manfaat bagi suku Tengger, yaitu digunakan sebagai sarana untuk meminta keselamatan.
Upacara Kasada mampu menarik minat wisatawan internasional untuk menontonnya sehingga dapat membantu pemasukan di kawasan wisata Gunung Bromo. Festival Bandeng biasa digelar setiap tahun sebelum Hari Raya Idul Fitri atau dalam rangka menyambut Hari Besar Islam. Hal ini dilakukan karena merupakan sebuah budaya tradisional tahunan dari masyarakat serta upaya dari pemerintah Sidoarjo untuk melestarikan ikan bandeng. Sidoarjo yang berada di Jawa Timur ini terkenal sebagai penghasil ikan bandeng dan hal tersebut dapat dilihat dari logo Kabupaten Sidoarjo. Dulu sebelum lumpur lapindo melanda, Festival Bandeng tidak hanya memamerkan ikan bandeng ukuran besar saja, namun juga ada kegiatan lelang bandeng. Gulat okol sekilas mirip dengan olahraga tradisional sumo asal Jepang. Namun dalam pelaksanaannya, gulat ini memiliki sejumlah keunikan dan makna filosofis di dalamnya. Gulat okol merupakan olahraga tradisional yang sudah mengakar pada masyarakat di provinsi ini, khususnya Surabaya. Olahraga ini biasanya dapat ditemui di Surabaya bagian barat. Salah satu desa yang masih melestarikan olahraga ini adalah Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, dan Kota Surabaya. Gulat ini sendiri merupakan rangkaian dari pelaksanaan sedekah bumi yang digelar masyarakat setempat. Orang-orang Jawa Timur dikenal kasar, namun perempuannya dikenal manis-manis. Suku Tengger, Osing Bawean, dan Madura adalah suku-suku asli Jawa Timur bercampur dengan adat Bali dan Sulawesi. Jika biasanya laki-laki yang melamar perempuan, maka masyarakat di pesisir utara wilayah Tuban, Lamongan, Gresik, dan sebagian Bojonegoro ada tradisi yang bernama ganjuran, di mana keluarga wanitalah yang melamar pria. Dan adat mantenannya sangat cantik berbahan beludru berwarna hitam dengan aksesoris sabuk dan penutup kepala bagi pria. Namun pakaian adat untuk sehari-hari sangat nyaman dipakai, salah satunya adalah baju pesaan Madura yang sering digunakan oleh tukang sate atau para pesilat di kampung Madura. Sekian video kali ini, jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.